Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadari wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Semoga selalu sehat teman-teman semua. Alhamdulillah di hari Jumat ini kita bertemu kembali dan insya Allah bertemu di Jumat-Jumat seterusnya. Hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana kita mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman semua, mustahil kita hidup tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehidupan kita nggak selamanya bahagia, kehidupan kita ada sedihnya, ada dukanya, ada banyak air matanya. Kita perlu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyembuhkan kita. Kita ini hamba Allah yang miskin, yang fakir, dan Allah itu Al-Ghani. Apa itu Al-Ghani? Yaitu Allah Maha Kaya. Allah nggak butuh sesuatu, Allah tidak perlu sesuatu. Kitalah yang bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya teman-teman sekalian, ada orang-orang yang ketika diberikan ujian-ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia marah kepada Allah, lari dan meninggalkan Allah. Padahal dia memerlukan Allah. Kalau dia lari meninggalkan Allah, lalu dia minta tolongnya sama siapa? Allah yang memberikan persoalan kepadanya agar dia bisa mengambil hikmah dan pembelajaran, dan Allah akan menyelesaikan permasalahannya. Sebelum kita bahas bagaimana ya cara agar Allah menolong terus dalam kehidupan kita, mendatangkan pertolongan Allah, kita harus tahu dulu, ingat bahwa Allah itu punya sifat namanya Al-Ghani. Allah itu sangat kaya. Teman-teman lihat dalam surah Fatir ayat ke-15. Dalam surah Fatir ayat ke-15. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallahi wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai manusia, kamulah yang sangat butuh kepada Allah. Kamu yang sangat memerlukan Allah. Dan Allah, dia maha kaya. Allah tidak memerlukan sesuatu. Allah maha terpuji. Dalam surah Fatir 15 dijelaskan kamu yang perlu sama Allah, bukan Allah yang perlu sama kamu. Kamu sholat karena kamu perlu akan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu nggak sholat tidak akan mengurangi kehebatannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam surah Fatir ayat 15 tadi, Allah menerangkan bahwa Allah itu maha kaya. Allah tidak perlu sama sekali pada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru sebaliknya, kita yang sangat memerlukan Allah. Seluruh makhluk-makhluk Allah selayaknya merendahkan diri karena kita perlu pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam semua aktivitas kita. Teman-teman semua. Kita lihat ya, salah satu bentuk ghina Allah. Apa itu ghina Allah? Allah tidak perlu pada makhluknya. Allah tidak perlu pada apa-apa. Allah tidak butuh pada ketaatan yang dilakukan oleh orang-orang yang taat. Kita taat nggak akan mengurangi kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak sholat, kita tidak mengaji, kita tidak baca Quran, tidak akan mengurangi kemuliaan Allah, tidak memudaratkan Allah sama sekali. Kita buat maksiat pun Allah tidak memudaratkan Allah sama sekali. Jadi semua yang kita lakukan itu untuk diri kita sebetulnya teman-teman semua. Ya, teman-teman lihat dalam surah An-Naml ayat 40 ini masih menerangkan bagaimana Allah tidak memerlukan sesuatu yang lain. Allah sudah maha kaya. Dalam surah An-Naml ayat 40, teman-teman lihat di situ, ada kalimat atau ada firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Ghaniyyun karim artinya bahwa Allah itu adalah yang maha kaya, Allah maha mulia. Apa artinya? Dan barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya Allah bersyukur untuk barang siapa yang bersyukur, sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Barang siapa yang ingkar, sesungguhnya Allah maha kaya. Banyak sekali ayat-ayat yang membahas Allah kaya, Allah kaya, Allah maha kaya. Allah nggak perlu apa-apa. Ibadah-ibadah yang kita lakukan, kita nggak lakukan, Allah nggak perlu itu. Allah sudah maha kaya. Termasuk dalam surah Al-Ankabut ayat 6. Ini supaya kita kembali sadar bagaimana posisi yang luar biasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Al-Ankabut ayat 6 juga sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi innallaha laghaniyyun 'anil 'alamin. Ya. Dan barang siapa yang berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu untuk dirinya sendiri. Jadi yang kita lakukan untuk diri kita sendiri.
Sesungguhnya Allah benar-benar maha kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Kita mengaji untuk diri kita sendiri, kita sholat untuk diri kita sendiri, kita puasa untuk diri kita sendiri, kita jihad berperang di jalan Allah untuk diri kita sendiri. Semua untuk diri kita sendiri, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah sudah maha kaya. At-Taghabun ayat 6. Teman-teman lihat lagi. Surah At-Taghabun ayat 6. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fakafaru wa tawallaw wastaghnallahu wallahu ghaniyyun hamid. Lalu ada orang-orang yang ingkar, ada orang-orang yang berpaling kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah tidak memerlukan mereka. Allah maha kaya lagi maha terpuji. Jadi kalimat Allahu ghaniyun hamid itu diulang-ulang berkali-kali. Allah maha kaya, Allah maha terpuji. Allah maha kaya, Allah maha terpuji. Ibrahim ayat 8. Teman-teman lihat. Jika kamu dan orang-orang yang ada di muka bumi semuanya mengingkari nikmat Allah, maka sesungguhnya apa? Sama tadi. Fa innallaha lal-ghaniyyun hamid. Sesungguhnya Allah maha kaya, Allah maha terpuji. Jadi di sini teman-teman kita lihat bahwa Allah tidak perlu pada makhluknya, Allah tidak perlu akan sesuatu, kita yang perlu kepada Allah. Dalam hadits riwayat Muslim, dalam hadis qudsi disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai hamba-hambaku, kalau ada orang-orang terdahulu dan yang terakhir di antara kalian, sekalian manusia dan jin, mereka itu bertakwa seperti orang yang paling bertakwa di antara kalian, tidak akan menambah kekuasaanku sedikit pun. Jika orang terdahulu atau yang terakhir di antara kalian, wahai kalian manusia dan jin, kalau kalian semua berbuat jahat, tidak akan pula mengurangi kekuasaanku sedikit pun juga. Nggak akan terpengaruh dengan apapun yang kita lakukan. Allah, ghina-nya Allah artinya Allah tidak butuh kepada selain, Allah tidak butuh pada segala sesuatu. Ya. Maka setelah kita mengetahui bahwa Allah tidak perlu akan segala sesuatu, kita yang perlu kepada Allah, hari ini yang kita bahas adalah kalau kita tahu bahwa kita sangat perlu pertolongan Allah, caranya bagaimana? Bagaimana cara mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita? Jawabannya diantaranya ada dalam surah Al-Hajj ayat ke-41. Dalam surah Al-Hajj ayat ke-41 dijelaskan bagaimana caranya Allah mendatangkan pertolongannya. Apa-apa saja yang harus kita lakukan. Al-Hajj ayat 41 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina immakannahum fil ardi aqamus shalah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Ya. Walillahi 'aqibatul umur. Mari kita lihat teman-teman sekalian, apa artinya dalam surah Al-Hajj ayat 41. Orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi ini, niscaya mereka yang Allah teguhkan di muka bumi, yang Allah tolong kehidupannya, siapakah orang-orang itu? Mereka orang-orang yang senantiasa mendirikan sholat. Di sini semuanya mendirikan sholat, hanya saja pertanyaannya sholat yang tepat waktu dan khusyuk, yang tidak semua orang bisa melakukannya. Di sini orang-orang yang ikut pengajian pastilah sudah, sholat itu sudah 5 waktu kita kerjakan. Hanya saja sholat seperti apa yang diinginkan, sholat yang tepat waktu dan sholat yang khusyuk. Cara khusyuk seperti apa sudah kita pernah bahas. Khusyuk itu salah satunya adalah kita bayangkan itu sholat terakhir kita. Kita nggak punya kesempatan lagi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan beribadah sebaik yang kita bisa. Jadi mendirikan sholat. Mau ditolong oleh Allah, dirikan sholat. Kok ada orang yang ditolong oleh Allah, hidupnya berlimpah ruah, hidupnya bagus, tapi nggak pernah sholat, namanya istidraj. Allah berikan kenikmatan di dunia sebagai suatu jebakan dari Allah Subhanahu wa taala, nanti di akhir dia mendapatkan hukuman yang sempurna. Jadi jebakan yang Allah berikan kepadanya. Jadi jangan pernah terkecoh ketika ada orang nggak sholat, ketika ada orang maksiat, tapi diberikan kenikmatan oleh Allah, itu adalah istidraj, jebakannya Allah. Jadi bagaimana caranya mendatangkan pertolongan Allah menurut surah Al-Hajj ayat 41? Pertama, mendirikan sholat. Engkau harus mendirikan sholat, minta sama Allah, nasihat buat umat juga, khusyuk dan juga tepat waktu. Kedua, menunaikan zakat. Ketiga, menyuruh berbuat yang ma'ruf. Tidak harus jadi ustadz atau ustadzah atau orang-orang penting dulu baru menyuruh kepada perbuatan yang baik untuk orang lain. Semua hamba Allah punya tugas untuk senantiasa mengajak orang lain pada kebaikan semampu kita, sesuai dengan kapasitas kita. Ketika seorang ibu menyuruh anak-anaknya pada kebaikan, itu menyuruh pada perbuatan baik. Di kantor teman-teman ya menyuruh pada perbuatan kebaikan, itu juga adalah
cara mendatangkan pertolongan Allah dan mencegah pada kemungkaran. Yang 4 hal dalam surah Al-Hajj ayat 41. Tidak boleh seorang hamba Allah mengatakan itu dosa dia, saya nggak mau ikut campur urusannya. Nggak boleh. Karena kita ini kuntum khaira ummah. Kita ini umat terbaik. Ukhrijat linnas, yang dilahirkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Punya tugas mengajak orang pada kebaikan semampu kita. Mencegah orang pada kemungkaran. Semampu kita dengan apapun yang kita bisa mengajak orang pada kebaikan. Dengan tulisan kita, dengan lisan kita, dengan cara bicara kita, dengan postingan-postingan kita, apapun nggak mesti harus nunggu jadi orang yang hebat dulu baru melakukan tugas ini. Karena tugas ini mengajak pada kebaikan dan mencegah pada kemungkaran tugas dari semua hamba Allah yang mengaku hamba Allah. Ya, kemudian Allah katakan dan kepada Allah lah kembali segala urusan. Jadi 4 hal itu mendatangkan pertolongan Allah. Saya nggak berlama-lama, nggak berlama-lama di 4 poin ini karena kita akan bahas pembahasan berikutnya. Yang kelima, bagaimana cara mendatangkan pertolongan Allah setelah sholat, setelah mendirikan atau menunaikan zakat, ketika mengajak pada kebaikan dan kemungkaran menurut surat Al-Hajj ayat 41. Kemudian yang kelima, dalam surah At-Talaq ayat 2. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan bagikan padanya jalan keluar. Semua dari kita punya permasalahannya masing-masing. Jadi yang kelima itu bertakwa. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Kita itu punya masalah masing-masing kan teman-teman semua. Kita tuh punya problemnya masing-masing. Kita punya luka masing-masing, kesedihan masing-masing, yang kadang-kadang kita nggak tahu bagaimana cara menyelesaikan permasalahan ini. Kadang-kadang kita nggak tahu apakah masalah ini bisa selesai atau enggak, dan dengan cara apa. Ternyata jawabannya bertakwa kepada Allah. Biar Allah yang menyelesaikan urusanmu. Allah yang akan membuat jalan keluar, memberikan jalan keluar untuk setiap urusan-urusanmu yang kau rasa sulit, yang kau rasa tak bisa engkau pecahkan, yang kau rasa engkau tak memiliki jalan keluar. Allah berjanji, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Yang bertakwa kepada Allah, Allah yang akan memberikan jalan keluar. Allah akan kasih jalan, Allah akan kasih solusi, Allah akan kasih jawaban dari setiap permasalahanmu. Kadang-kadang kita lupa, kita tidak libatkan Allah, kita sibuk mencari pertolongan dengan manusia ke sana kemari. Padahal jawabannya, kalau bertakwa, Allah sendirilah yang kasih jalan keluar. Jadi yang kelima, mau ditolong oleh Allah SWT, bertakwa. Bertakwa itu apa sih? Mudahnya, bertakwa itu kita mencoba dengan semua kekurangan kita untuk apa-apa yang Allah perintahkan kita coba untuk laksanakan. Apa-apa yang Allah benci kita coba untuk tidak ikuti. Itu simpelnya tentang bertakwa. Keenam, apa sih yang harus kita lakukan supaya Allah Subhanahu wa taala mendatangkan pertolongan kepada kita? Tawakal. Dalam surah At-Talaq ayat 3, lanjutan dari ayat yang tadi. Tawakal, nanti kita akan bahas agak panjang tentang tawakal 'ala Allah, berserah kepada Allah. Tawakal 'ala Allah itu ada dalam surah At-Talaq ayat 3. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan ketika dia bertakwa, Allah akan berikan rezeki kepadanya dengan arah yang tidak disangka-sangka, dari arah yang tak terduga. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupkan keperluannya. Barang siapa yang berserah kepada Allah, Allah akan cukupkan semua yang dia butuhkan. Nah, sekarang kita akan bahas tawakal itu apa sih? Maksudnya tawakal itu apa? Maksudnya berserah. Apa itu berserah? Berserah kepada seluruh kehendak Allah. Bahasa lainnya terserah Allah. Mau mentakdirkan apapun kepada kita, terserah Allah dan kita menerima takdir itu. Itu tawakal 'ala Allah. Nggak mudah loh teman-teman semua. Ya nggak? Ketika Allah kasih ujian kesedihan nggak mudah. Kadang-kadang kita tanya kenapa? Kenapa harus saya? Kenapa ya Allah ujian bertubi-tubi nggak berhenti-berhenti? Kenapa ya Allah engkau tidak adil dan sebagainya? Jadi tawakal artinya berserah kepada seluruh kehendak Allah. Dengan sepenuh hati kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa semua penderitaan, semua ujian, semua apapun yang terjadi memang ini adalah takdir Allah, atas kehendak Allah, atas izinnya Allah. Itu tawakal.
Nggak semua orang bisa tawakal, teman-teman semua. Nggak semua orang. Kadang-kadang dia marah kepada takdir yang Allah berikan kepadanya. Terkadang dia bertanya-tanya, apa dosa saya ya Allah? Engkau takdirkan seperti ini padaku ya Allah. Apa salah saya ya Allah? Kenapa hidupku kok miskin sekali? Hidupku kok sedih sekali? Kenapa kok orang-orang yang ku cintai meninggalkanku? Kenapa? 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 Nanyanya terus kenapa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi diperlukan yang namanya tawakal. Tawakal itu apa sih? Kita menyandarkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyerahkan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakini bahwa tidak ada yang bisa memberi, tidak ada yang bisa menghalangi, mendatangkan bahaya, mendatangkan manfaat kecuali Allah. Yang kasih kita sedih Allah, yang kasih kita ketawa Allah, yang buat kita kaya Allah, yang buat kita miskin Allah. Allah selalu gilir keadaan. Terserah engkau ya Allah, terserah. Apapun yang engkau berikan kepadaku, aku terima ya Allah. Itu tawakal ala Allah. Teman-teman lihat dalam surah Yunus ayat ke-107. Dalam surah Yunus ayat 107. Apa kata Allah? Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Allah. Dan jika Allah menghendaki kebaikan untukmu, maka tidak ada yang dapat menolak kebaikan itu. Allah memberikan kebaikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki di antara hamba-hambanya. Jadi semua yang Allah berikan tidak akan pernah bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Oleh karena itu, kalau Allah kasih sedih, terima kesedihan itu. Kalau Allah kasih bahagia, kita terima. Kenapa kalau Allah kasih sedih, kita tidak terima, teman-teman semua? Ya, tawakal kepada Allah, berserah kepada Allah akan semua keadaan. Tawakal itu berpasrah bukan berarti tidak melakukan apapun. Contoh, kita lagi sakit misalnya, kemudian kita tawakal ala Allah, terserah Allah, kami terima ya Allah, kami redha dengan takdirmu ya Allah, kami berserah kepadamu. Tawakal itu bukan hanya berserah dan pasrah, tapi tawakal itu juga melakukan sesuatu, itu bentuk dari tawakal. Ya, tawakal itu adalah kita berpasrah dengan takdir Allah, tapi kita juga melakukan sesuatu. Bukan kita pasrah dan tak melakukan apapun. Jadi jangan salah arti ya. Tawakal ala Allah, berserah kepada Allah, terserah engkau ya Allah, aku terima semua takdirmu ya Allah. Kemudian kita diam saja. Kalau kita sakit, kita berpasrah kepada Allah, namun juga berobat, ikhtiar. Kalau kita terkena suatu hal yang membuat kita sedih, misalnya, kita perlu datang untuk minta nasihat dari orang, ya minta nasihat dari orang. Bukan berarti tawakal itu tidak melakukan apapun. Dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10 misalnya, dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila telah ditunaikan salat, maka bertebaranlah kamu ke muka bumi. Jadi salat ibadah doa iya. Berserah kepada Allah, nangis-nangis kepada Allah, minta tolong kepada Allah iya. Setelah salat, apa kata Allah setelah ditunaikannya salat, bertebaranlah kamu ke muka bumi dan carilah karunia Allah. Artinya lakukan sesuatu, lakukan ikhtiar semaksimal yang kau bisa untuk menolong kehidupanmu. Mohon izin mau cerita sedikit, karena Sulaiman ada kelainan langka, jadi Uma otomatis bergabung kepada komunitas kelainan langka. Ada sebagian orang tua yang memilih untuk bertawakal dengan arti yang salah, yaitu ya sudahlah anak saya memang sakit begini mau gimana lagi. Kita pasrah aja lah sama Allah. Kita berserah saja sama Allah sehingga anaknya tidak diobati atau anaknya tidak dibawa ke dilakukan ikhtiar-ikhtiar. Nah, itu tawakal ala Allah yang salah. Tawakal ala Allah itu pasrah dan ikhtiar semaksimal mungkin yang kita bisa. Gitu, teman-teman semua. Coba kita lihat burung ya, diceritakan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Rasul bersabda, seandainya kalau kalian betul-betul bertawakal kepada Allah, sungguh Allah akan memberikan kalian rezeki sebagaimana burung mendapatkan rezeki. Coba kita lihat burung, teman-teman semua. Burung tersebut pergi pada pagi hari dalam keadaan lapar dan kembali sore harinya dalam keadaan kenyang. Artinya burung juga berikhtiar untuk mendapatkan rezekinya. Begitu pula dengan kita. Kita nggak bisa berpasrah, ya Allah, bantulah perekonomianku, kemudian kita nggak melakukan apa-apa. Kita lakukan apa-apa sebagai bentuk dari ikhtiar. Jadi yang keenam, cara mendatangkan pertolongan Allah adalah tawakal ala Allah. Kita berserah, berpasrah, menerima takdir Allah, terserah engkau ya Allah, tapi kita melakukan suatu usaha untuk bisa menyelamatkan kita juga. Seperti itu. Tidak hanya doa, tapi melakukan sebuah ikhtiar.
Yang ketujuh, bagaimana cara agar Allah menghadirkan pertolongannya? Ini agak panjang sedikit pembahasannya. Adalah dengan menolong agama Allah. Apa maksudnya? Menolong agama Allah itu maksudnya apa? Menolong Allah itu maksudnya apa? Tadi katanya Allah Maha Kaya. Allah nggak butuh pada segala sesuatu. Betul. Allah tidak memerlukan pertolongan atau pembelaan dari siapapun. Betul. Teman-teman lihat dalam surah Al-Mu'minun ayat 88. Katakanlah siapa yang di tangannya ada kekuasaan langit dan bumi. Dialah yang memberikan perlindungan. Dia tidak memerlukan perlindungan jika kalian benar-benar mengetahui. Menolong agama Allah atau menolong Allah maknanya bukan kita bukan berarti Allah lemah sehingga perlu ditolong, bukan. Ya. Atau teman-teman lihat dalam surah Al-Isra ayat 111 misalnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, segala puji bagi Allah yang tidak perlu untuk memiliki anak. Allah tidak perlu partner untuk menguasai alam semesta. Allah tidak lemah. Allah tidak lemah. Allah tidak memerlukan penolong. Dan agungkanlah Allah dengan sebenar-benarnya. Al-Isra ayat 111. Allah itu nggak perlu pertolongan. Namun teman-teman semua, apa yang dimaksud dengan menolong agama Allah, nanti kita lihat. Teman-teman lihat dalam surah Muhammad ayat 7. Muhammad surah ke-47 ayat 7. Ini menjadi dalil di mana Allah berjanji siapa yang menolong Allah, maka Allah akan menolongnya. Dan kita akan bahas menolong Allah itu maksudnya apa. Dalam surah Muhammad ayat 7, teman-teman semua ada kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum, dan seterusnya. Wahai orang-orang beriman, jika kamu menolong agama Allah, jika kamu menolong Allah, Allah akan menolongmu. Wa yutsabbit aqdamakum, dan Allah akan meneguhkan kedudukanmu. Coba kita lihat teman-teman semua. Ini juga senada dalam surah Al-Hajj ayat 40. Allah katakan, wala yansurannallahu may yansuruh. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolongnya. Ingat tadi Allah Maha Kaya, Allah tidak butuh penolong. Tapi apa yang dimaksud dengan ayat ini? Menolong agama Allah itu caranya gimana teman-teman semua? Menolong agama Allah maksudnya adalah dengan cara kita berusaha, apapun profesi kita, apapun yang kita lakukan, kita melaksanakan agama Allah dan kita berdakwah, kita menyebar luaskan ajaran agama Allah. Itu salah satu maknanya. Kita berdakwah, kita melaksanakan agamanya, kita menyebar luaskan agamanya. Dan kita lakukan karena Allah. Jadi tidak perlu lagi-lagi jadi ustadz-ustadzah untuk menolong agama Allah, atau tidak perlu jadi ustadz-ustadzah untuk berdakwah. Berdakwah itu mengajak orang lain pada kebaikan, mengajak orang lain kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud dengan kita menolong Allah, menolong agama Allah. Kalau kita melakukan itu teman-teman semua dengan berbagai macam hal yang bisa kita lakukan, Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Allah akan mantapkan semua langkah-langkah kita. Allah akan berikan kita ketenangan. Allah berikan kita ketegaran. Allah berikan kita kesabaran. Dan Allah akan tolong kita dalam setiap keadaan kita. Nggak mungkin kita tolong Allah, tolong agamanya Allah, Allah nggak tolong kita, mustahil. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Abu Daud, An-Nasa'i dan juga Ahmad, dikatakan, pergilah perangi kaum musyrikin dengan harta, dengan jiwa, dengan lisan. Artinya tolong agama Allah ini dengan apapun yang kamu bisa. Punya harta, berikan hartanya dengan lisanmu, dengan jiwa ragamu, dengan jiwa ragamu. Kita bisa menolong agama Allah dengan lisan kita, dengan tulisan-tulisan kita, dengan perbuatan kita, dengan karya-karya kita, ya, yang kita lakukan ikhlas karena Allah. Dengan begitu Allah berikan pertolongan. Termasuk para penghafal Quran. Engkau itu sedang menolong agama Allah. Jadi penghafal Quran itu hidupnya terjamin kalau dia ikhlas. Kenapa? Karena dia sedang menolong agama Allah. Menolong dalam hal apa? Menjaga kalamullah. Para penghafal Quran itu menjaga firman Allah, menjaga perkataannya Allah, menjaga kalamullah. Nggak mungkin nggak ditolong oleh Allah. Nggak mungkin, mustahil, nggak mungkin. Tidak hanya sekedar penghafal Quran, orang-orang yang berdonasi juga, orang-orang yang sedekah, orang-orang yang memberikan tempat untuk para penghafal Quran, orang-orang yang kasih makanan sehingga dengan makan itu para penghafal Quran tumbuh menjadi kuat, ya, dan sehat misalnya. Orang-orang yang turut berkontribusi untuk dakwah, misalnya kalau umat ceramah ada ibu-ibu majelis ta'lim jadi volunteer, jadi para panitia untuk membuat dakwah itu bisa terlaksana, itu juga semuanya para penolong agama Allah. Orang-orang yang membackup perjuangan di jalan Allah, ya,
dengan tenaga-tenaga mereka, ya, itu juga termasuk orang-orang yang menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan, barang siapa yang membantu persiapan orang berjihad, maka dia telah berjihad. Jihad ini bukan hanya sekedar jihad di medan perang, menuntut ilmu juga bagian dari jihad. Jadi banyak juga yang hadir di sini di Zoom ini para orang tua asuh, memberikan sebagian hartanya untuk menyekolahkan atau memberikan pendidikan untuk teman-teman sehingga bisa belajar. Di Maskal Hufat banyak orang tua asuh. Jadi kalau teman-teman di sini mau jadi orang tua asuh, bisa hubungi adminnya Maskanul Hufat, ya. Apa kata Rasul tadi? Barang siapa yang membantu persiapan orang berjihad, maka dia telah berjihad. Mungkin kita bukan penghafal Quran atau belum menjadi penghafal Quran, namun kita mempersiapkan orang-orang untuk jadi penghafal Quran, maka kita pun adalah bagian dari orang-orang itu, insya Allah. Orang-orang yang menyekolahkan orang lain misalnya, ya. Kemarin Umar ngisi pengajian, kemudian ada seorang ibu mengatakan, ada nggak anak-anak yang pintar, saya mau dong nyekolahin dia, gitu. Itu bagian dari dia juga telah berjihad. Apalagi bagian dari menolong Allah, menjadi pengurus masjid, pengurus DKM masjid, mempermudah orang untuk beribadah, itu menolong agama Allah. Ya, apalagi menolong orang untuk mempersiapkan apa, guru-guru mengajar orang, itu juga telah menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak akan membiarkan hamba-hamba yang ingin mengurus agama Allah ini kehidupannya jadi sia-sia, nggak mungkin. Allah akan memberikan pertolongannya, Allah meneguhkan kedudukannya, mungkin di mata dunia, oh rezeki kita, misalnya dilihat dari rezeki kita sedikit. Iya, namun rezeki itu halal dan akan terasa keberkahannya. Sedikit tapi terasa keberkahannya. Contoh, teman-teman yang bekerja di lembaga-lembaga sosial atau lembaga-lembaga tahfidz, mungkin nggak bisa mendapatkan uang yang sangat banyak kalau kerja di berbagai macam tempat di luar sana. Namun memang sedikit tapi terasa keberkahannya. Ada keberkahan yang kau dapatkan. Dan yang lain-lain, ya. Jadi dalam sebuah hadits juga disebutkan, jaga Allah maka Allah akan menjagamu. Maksudnya apa? Allah nggak perlu dijaga, Allah nggak perlu ditolong. Menjaga Allah itu maksudnya adalah kita berusaha melaksanakan apa-apa yang Allah minta, meninggalkan apa-apa yang menjadi larangannya, dan membantu agar orang-orang lain juga turut dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu menjaga Allah. Maka Allah akan menjaga kita. Jadi barang siapa yang menunaikan tugas-tugas ini, ya, Allah akan menjaganya dalam urusan dunianya, dalam urusan akhiratnya. Allah akan jaga tidak hanya kehidupannya, tapi Allah jaga agamanya, Allah jaga keimanannya. Tidak goyang dia, tidak terombang-ambing dia. Coba kita lihat contoh, teman-teman semua, bagaimana ketika Allah menjaga kita setelah kita menolong agama Allah. Terlihat pada Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam itu nabi yang tampan, dan di suatu ketika di dalam satu ruangan ada Zulaikha. Nabi Yusuf tertarik pada Zulaikha itu, pada wanita yang cantik itu. Zulaikha menggoda Nabi Yusuf dan Nabi Yusuf tertarik. Nggak ada orang di situ, teman-teman semua. Nabi Yusuf juga bukan berada di negerinya. Bisa saja melakukan apapun di situ. Namun Allah menjaga Nabi Yusuf. Allah memelihara nafsu syahwat, ya, Nabi Yusuf alaihissalam. Sehingga Allah memelihara agamanya juga. Sehingga ini jadi contoh untuk kita semua. Kita ini nggak ada yang sempurna. Kita banyak salahnya, banyak dosanya. Kita kadang-kadang memperturutkan hawa nafsu kita. Namun barang siapa yang menolong agama Allah dengan berbagai macam jalan tadi, Allah tolong dia di saat dia begitu lemah. Kadang-kadang nih teman-teman semua, ya, kadang-kadang ada orang-orang yang senang pada akhirnya melihat sesuatu yang tidak seharusnya dia lihat, menonton film-film atau menonton tayangan yang dia kecanduan dengan tayangan pornografi misalnya. Tapi kalau dia tolong agama Allah, Allah mudahkan untuk dia bisa meninggalkan itu. Allah buat dia Allah jaga dia, walaupun hawa nafsu bergejolak, Allah jaga dia. Contoh, di sini banyak anak-anak muda, ya, usia-usia yang mau dekat dengan lawan jenis. Ketika dia tolong agama Allah SWT, Allah tolong dia. Allah buat dia berbagai macam, Allah kasih penjagaan untuknya. Nabi Muhammad contohnya ketika masih muda, beliau ada lewat di satu tempat dan kemudian mendengar acara-acara hiburan. Beliau mau datang ke situ, mau lihat itu. Anak-anak muda berkumpul di situ di acara hiburan itu. Tapi Allah jaga Nabi Muhammad. Dengan cara apa? Allah tidurkan Nabi Muhammad SAW hingga Nabi Muhammad tidak hadir dalam acara-acara itu. Begitu pula dengan kita. Jadi kalau engkau tolong agama Allah dengan apapun yang kau bisa, apapun, dengan lisan kah, bahkan sekedar posting tausiah gitu, ya, atau posting ayat misalnya,
atau kita melakukan kebaikan lah, apapun itu, Allah akan tolong kita. Kembali kepada kisah Nabi Yusuf tidak terjebak dalam godaan Zulaikha. Kenapa? Allah menjaga dirinya. Allah menjaga keturunannya Nabi Yusuf alaihissalam. Teman-teman lihat dalam surah Ar-Ra'd ayat ke-11 ya. Bagi orang-orang yang saleh seperti ini, ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran. Dari depan, dari belakang, malaikat menjaganya di seluruh sisinya. Mereka menjaga orang-orang saleh itu atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang ini yang tidak hanya hidupnya memikirkan diri sendiri, tapi juga memikirkan orang-orang di luar sana untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tolong agama Allah, Allah pasti tolong kita. Cerita sedikit dari Uma mungkin pernah cerita kepada teman-teman semua di sini, pernah pada suatu ketika Uma harus ceramah di suatu tempat dan itu ribuan orang, sementara dua anak Uma sakit demam tinggi dan harus dibawa ke rumah sakit pada saat itu. Tentu sebagai seorang ibu mengkhawatirkan anaknya. Uma waktu itu agak dilema, gimana nih anak saya memerlukan saya, anak saya dalam keadaan yang perlu ke rumah sakit dan nampaknya ini bukan penyakit biasa. Namun guru Uma mengatakan, oke, pergilah bertausiah. Pergilah untuk ceramah, tidak mungkin kita menolong agama Allah, Allah tidak menolong kita. Tidak mungkin kita mengurusi umat, Allah kemudian meninggalkan keluarga kita. Engkau ngurusin orang lain, ngurusin umat, istilahnya ya, maka Allah akan mengurusi anak-anak kita. Begitu pula dengan kita, teman-teman semua. Ya, kalau kita mengurusi hambanya Allah, Allah akan mengurusi kehidupan kita. Termasuk nggak usah susah-susah mikirnya. Kita mengurusi ibu kita misalnya. Kita mengurusi ibu kita, Allah akan mengurusi kehidupan kita. Kemarin, teman-teman sekalian, ini mau cerita ya, karena sudah mau akhir. Umas, Dr. Cindy dan Ricis, kita punya program di TV, di Trans TV, program baru setiap hari Sabtu, jam 5:30 sore. Kita pergi ke berbagai macam tempat, salah satunya Panti Jompo kemarin, episode kemarin yang belum tayang. Di Panti Jompo itu teman-teman semua tentunya berbagai macam kesedihan, kesepian dari mereka, sehingga akhirnya Uma mau sampaikan ini kepada teman-teman semua. Ada masa di mana kelak kita merasa sangat lelah kalau sudah punya orang tua yang sudah sangat tua, karena orang tua yang sudah sangat tua itu jadi kembali seperti anak-anak ya. Kadang-kadang dia marah, dia cepat tersinggung. Misalnya beliau juga sakit, kita mengurusi sehingga kadang-kadang kita susah membagi waktu dengan diri kita sendiri. Padahal kita juga punya kehidupan, mungkin kita juga punya keluarga, mungkin kita juga punya kerjaan. Sehingga ada sebagian anak-anak yang akhirnya sayang sama orang tua, tapi nggak bisa untuk merawat orang tua saking sibuknya dirinya, gitu ya, atau punya keluarga dan sebagainya. Ini juga terjadi di Panti Jompo itu ya teman-teman semua. Salah satu alasan kenapa mereka meninggalkan ayah ibunya di Panti Jompo itu karena kesibukan yang luar biasa. Mereka nggak bisa untuk mengurusi ayah ibunya. Atau mereka merasa kerjaannya jadi susah karena mengurusi ayah ibunya. Namun ketahuilah teman-teman semua, kalau kita ngurusin orang lain saja, Allah akan ngurusin kita. Apalagi kalau kita ngurusin ibu kita sendiri. Maka terjamin kehidupanmu insya Allah. Allah katakan tadi, Allah teguhkan kedudukanmu. Nggak mungkin Allah akan membuat kita susah kalau kita ngurusin hamba Allah. Yang paling berhak kita urusin adalah orang-orang terdekat kita, kerabat-kerabat kita, orang-orang yang punya hubungan darah dengan kita. Sebagaimana orang tua kita, didik kita atau merawat kita dari kecil, kita pun juga begitu. Jadi orang-orang yang senantiasa menolong agama Allah artinya luas ya teman-teman semua. Menolong agama Allah itu termasuk juga menolong hamba-hambanya Allah. Maka Allah akan tolong dia, Allah akan teguhkan kedudukannya. Allah akan kirimkan berbagai macam malaikat yang bergiliran menjaganya agar dia kalau mau buat buruk ditahan ya. Allah lindungi dia. Begitulah teman-teman sekalian, jadi kita tahu bahwa tidak ada yang lebih penting dari hidup ini selain kita punya kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah yang memiliki kita. Allah menggenggam langit dan bumi, Allah memegang semua urusan-urusan kita. Kalau kita dekat sama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menguraikan, Allah akan memberikan jalan keluar atas semua urusan-urusan kita. Masalah kecil akan terasa sangat berat kalau kita tidak libatkan Allah. Betul ya? Hidup kita ini kadang-kadang cuma masalah kecil, tapi karena kita lupa libatkan Allah terasa berat sekali. Namun ketahuilah masalah berat sekali akan terasa ringan kalau kita libatkan Allah. Kan Allah yang kasih masalah itu. Allah gampang sekali bisa berikan jalan keluar. Ya. Dan teman-teman semua yang bisa menenangkan hati kita Allah. Yang bisa membolak-balikkan hati kita Allah.
Kemarin ada seseorang yang datang mengadukan, kenapa ya hati saya kok nggak tenang, saya gelisah, kenapa ya? Apa yang harus saya lakukan? Saya nggak tahu alasannya kenapa, misalnya begitu. Maka yang bisa menenangkan hati adalah Allah. Manusia ini perantara aja untuk menenangkan hati orang, ya perantara aja. Tapi yang bisa menenangkan hatinya adalah Allah. Yang bisa membolak-balikkan hatinya adalah Allah. Orang sakit gampang bagi Allah. Kata dokter nggak bisa sembuh, Allah kata sembuh, sembuh. Ya, terjadi semua kemudaratan atas izin Allah. Hilangnya kemudaratan pun karena izin Allah. Ya, oleh karena itu kita harus takut kalau kita nggak ditolong oleh Allah. Teman-teman semua, sedikit renungan. Seringkali kalau kita menghadapi masalah, kita sibuk dengan selain Allah. Betul nggak? Kita sibuk cari solusi sendiri, kita sibuk ikhtiar-ikhtiar sendiri, kita sibuk minta bantuan sana sini, dan kita lupa melibatkan Allah. Padahal kalau kita melibatkan Allah Subhanahu wa taala menjadi ringan. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 156, ya. Ada kalimat alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya. Ada beberapa kalimat yang diajarkan dalam Al-Qur'an sehingga kita tahu bahwa dalam hal sekecil apapun libatkan Allah. Dalam surah Al-Baqarah 156 dikatakan apabila ada orang-orang yang ditimpa musibah, ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi jangan sibuk cari pertolongan ke sana kemari, jangan sibuk posting di sosial media ke sana kemari, jangan sibuk dengan mencari jalan keluar sendiri. Libatkan Allah, ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bukan hanya untuk orang-orang yang meninggal saja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un artinya apa? Sesungguhnya kami milikmu ya Allah. Dan hanya kepadamu lah kami kembali. Arti kata lain, ya Allah sesungguhnya apa-apa yang ada pada diri kami bukan punya kami ya Allah. Kami hanya dititipkan saja olehmu, maka ketika engkau mengambil ini, maka buat hati kami redha ya Allah, buat hati kami tenang ya Allah. Begitu ya teman-teman semua. Kan dalam kehidupan ini ujian kita banyak ya. Dalam surah Al-Baqarah 155, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarati wabashshiris sabirin." Allah uji kita dengan ketakutan, kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan. Allah uji kita dengan kehilangan, kesakitan, ketakutan, kepayahan. Namun katakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nggak apa-apa ya Allah. Engkau kasih berbagai macam hal kepada hidupku, nggak apa-apa ya Allah. Aku akan baik-baik saja. Hanya saja berikan aku pertolonganmu, wahai Allah. Jadi pertolongan Allah itu bisa hadir dengan apa tadi? Dengan sholat, dengan kita menunaikan zakat. Artinya apa? Jaga hubunganmu dengan Allah, hablum minallah. Tadi sholat itu hablum minallah, zakat itu hablum minannas. Jaga hubunganmu dengan Allah, jaga hubunganmu dengan sesama manusia, amar ma'ruf nahi mungkar. Engkau sebagai hambanya Allah punya tugas. Bukan mikirin diri sendiri aja, namun juga mengajak orang lain pada kebaikan dan mencegah orang lain pada kemungkaran. Kemudian menghadirkan pertolongan Allah, gimana caranya? Minta kepada Allah agar kita jadi orang-orang yang bertakwa. Tidak mudah, makanya terus doa kepada Allah dan bertawakal, berserah kepada Allah. Bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan marah-marah pada takdir Allah. Jangan engkau tidak terima kepada takdir Allah. Jangan engkau merasa Allah itu nggak adil dalam kehidupanmu. Dan jangan meninggalkan Allah itu maksiat atau kezaliman yang terbesar. Kemudian setelah itu tolonglah agama Allah semampu yang engkau bisa. Tolong agama Allah semampu yang engkau bisa. Ada orang mengatakan, aku nggak bisa berdakwah seperti Uma Oki. Gimana ya caranya? Uma Oki ini enak nih, dapat banyak pahala. Jangan salah. Teman-teman yang menyiapkan Zoom ini misalnya, itu juga dapat pahala yang sama. Teman-teman setelah ini share di sosial media isi ceramah ini juga mendapatkan pahala yang sama. Engkau telah tolong agama Allah Subhanahu wa taala. Ingat, tolong agama Allah berarti mensyiarkan agama Allah ke banyak orang. Ingat, menolong agama Allah juga mengurusi hamba-hamba Allah lainnya, termasuk orang tua kita atau orang-orang yang kita cintai. Maka dengan begitu insya Allah engkau tidak akan pernah merasa sendiri, tidak akan pernah merasa kesepian terus-menerus, tidak akan pernah merasa struggle seorang diri, enggak kok. Engkau tidak pernah seorang diri, selalu ada Allah yang bersamamu. Ya, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah bersama dengan kita. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan lemah, jangan sedih. Sesungguhnya engkau ditinggikan derajatnya kalau engkau orang-orang beriman. Kalau kita tanya mata nasrullah, kapan datang pertolongan Allah? Sesungguhnya pertolongan Allah sangat dekat bagi orang-orang yang menolong agama Allah Subhanahu wa taala dan mengerjakan hal-hal yang tadi. Begitu ya teman-teman semua, berpikir mulai dari sekarang kita menolong agama Allah apalagi ya, dengan apalagi ya, dengan apalagi ya, sehingga kehidupan kita pun ditolong oleh agama Allah, oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup terakhir sekali mau cerita, mungkin ini sudah didengar oleh banyak teman-teman. Maskul Hufat itu mayoritas gratis kan, teman-teman semua, beasiswa. Maskul Hufat memberikan pendidikan
full beasiswa untuk teman-teman khususnya yang yatim piatu, duafa dan yang berprestasi. Dan bagaimana cara Allah menolong kehidupan menolong kehidupan saya? Anak-anak saya juga sekolahnya gratis, digratiskan oleh pihak sekolah. Entah bagaimana campur tangan Allah, tiba-tiba Allah takdirkan anak-anak saya sekolah di international school dan semuanya gratis. Itu salah satu pertolongan Allah. Berikutnya teman-teman semua, yang tadi Uma cerita bahwa Sulaiman punya kelainan langka, dan kelainan langka itu obatnya mahal, biayanya sangat tinggi. Kemudian Uma terlibat dalam sebuah komunitas, dan Uma senang kalau berkumpul bersama mereka, semampu yang Uma bisa lah untuk berkumpul bersama mereka. Bagaimana Allah menolong kehidupannya Sulaiman? Sulaiman berobat juga gratis loh teman-teman semua. Jadi kadang-kadang kalau diukur pakai matematikanya manusia, wah kayaknya nggak mampu deh. Gimana cara yang ngobatin, duitnya mahal, segala macam. Sekolah juga, zaman sekarang juga mahal. Tapi ternyata Masya Allah, Allah menolong kehidupan kita. Itu hal kecil lah yang Uma rasakan dalam kehidupan Uma dan kehidupan banyak teman-teman di pesantren Maskal Hufad. Mudah-mudahan teman-teman semua jadi orang-orang yang senantiasa bersemangat dan istiqamah dan ikhlas. Itu yang paling penting. Kita tolong agama Allah dan rasakan berbagai macam pertolongan Allah dan kemudahan Allah dalam kehidupan kita. Insya Allah. Terima kasih semuanya. Ingat hari Jumat banyak-banyak ibadah kepada Allah, banyak melakukan pengabdian untuk agama Allah, banyak menolong agama Allah, ya teman-teman semua. Dan kita ketemu lagi Jumat depan insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.